Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini 27 Maret ya? Ya, 27 Maret 2026 kita melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta ya, arus balik. Sekarang pukul 9.49 kita baru mau berangkat gitu ya, dari Batu Sangkar guys. Jadi tadi malam kita nginep di Emersia Batu Sangkar. Kita lewatin istana. Ya, kita akan menuju Pagaruyuang. Istana Bakso Pagaruyuang. Karena memang istana itu letaknya itu di perlintasan Sumatera guys, jalur lintas Sumatera gitu ya. Seperti ini kota Batu Sangkar. Terpantau masih sepi ya guys, karena memang masih suasana lebaran gitu ya. Pagi ini cuaca cerah sekali ya, suhunya 26 derajat. Jalanan di Batu Sangkar agak sempit ya guys ya. Hijau sekali ya guys. Jadi kita melakukan perjalanan juga ini seger banget mata kita itu. Alamnya tuh luar biasa ini. Batu Sangkar. Suasananya asri banget. Suhu juga adem nih 26. Iya. Tapi terik gitu. Sawah guys, sungainya. Jadi kita seneng banget ngeliat di daerah sini itu masih banyak rumah-rumah gadang gitu guys. Walaupun mereka bikin yang modern di bagian depannya, tapi mereka masih tetap mempertahankan rumah gadangnya gitu di luar rata-rata yang kita lewatin ya. Dan kantor-kantor baik itu balai-balai atau posyandu itu mereka tetap menggunakan gadangnya. Bahkan SPBU sekalipun itu bagian atapnya itu pakai rumah gadang gitu. Jadi gate masuknya. Oh, ini lagi dipugar. Ya ini dipugar. Oh itu hancur banget sih. Dan memang rumah-rumah yang asli banget itu dindingnya itu dari rumbia gitu guys. Oh, ini. Nah ini rumahnya masih nih. Jadi kebayang itu dingin banget rumahnya. Cakep banget. Insya Allah megah banget. Itu nanti Istana Pagaruyuang, hai bang. Yang banyak kali berhenti ini Istana Silindung Bulan guys. Istana Silindung Bulan Pagaruyuang. Keren ya? Depannya itu ada apa sih? Ornamen tanduk kerbau ya. Nanti kita lihat Istana Pagaruyuang. Wah, asri banget di sini guys. Surau Syafi'ah. Ini
kita memasuki kawasan Istana Pagaruyuang, guys. Oh, Itu di sana nanti ada lagi. Sana aja dulu. Nah, kita dulu sudah pernah kesini juga kalau kalian melihat trip balik kami ya, guys. pintu masuk. Ada kali di sana yang masih Banyak. parkir sini. Ini loh. Dan sekarang sudah lebih baik ya. Yang pagar. Oh, ini yang resmi. Alamak tadi. Kita parkir dulu di kawasan istananya. Ya, kita ambil tiket. Makasih udah. Ya. Ini untuk beli tiketnya Pak, ramai sekali. Antri kayaknya. Nah, di atas itu ada tulisan Pagaruyung. Sniper berapa, Pak? Kita lagi di Istana Bakso Pagaruyung. Sekarang ayah lagi nanya sniper. Naik mobil. Jadi sekarang sudah ramai dengan aktivitas anak-anak dibandingkan saat pandemi yang lalu ya. Jadi mungkin memang Baju sendiri. berbeda dengan saat pandemi. Ketika sudah normal, lebih banyak UMKM yang bisa beroperasi gitu guys. Nah, kita sekarang menghadap ke Istana Basa Pagaruyuang. Seperti ini rumah adatnya guys. Ya, ini megah banget. Ya, posisi di benar-benar di tengah-tengah ya. Sangat di tengah. Tengahnya itu. Dan kita di sini bisa menyewa baju adat ya guys. Nah, ini posisi di tengah banget. Ini keren banget. Mari kita explore sampai ke sana ya guys. Seperti ini guys. Panas. Istana Pagaruyuang. Orang-orang banyak yang berfoto dan juga memakai pakaian adat gitu ya guys. Gimana Nay ngelihat rumah adatnya? Bagus. Masa gitu doang? Panas. Keren banget. Ayo kita selfie. Pukul 10.48 kita lanjutkan kembali perjalanan menuju Jakarta guys. Tadi kita sudah sowan ke Istana Bakso Pagaruyuang. Cuacanya terik sekali ya guys. Dan ini kita mau menuju ke Jalan Lintas Sumatera. Kita sudah berada di Jalan Lintas Sumatera guys. Ini yang ke arah Padang. Yang ke arah apa ya ini ya? Yang sebaliknya ya. Ini terlihat cukup ramai. Dan untuk ke arah kita, rumahnya rusak ya. Ini masih sepi ya ke arah yang bersamaan dan gitu. Ini bendera-bendera Padang guys, Saruasu.
kita juga diarahkan ke searah dengan sawah lunto guys. Ini view yang bisa kita lihat kiri kanan guys, Masya Allah. Untuk kondisi jalan di jalur tengah ini seperti ini ya guys. Jadi jalannya banyak yang rusak, sempit, dan ini seperti tidak ada pemogaman aspal gitu ya, pengaspalan jalan. Tidak seperti di lintas timur gitu. Di sini dominannya banyak lubang, kemudian di sini malah sama sekali nggak ada aspal, malah berbatu gitu ya. Ini kita masih di tanah datar. Kita ambil ke arah Sijunjung guys. Muaro Sijunjung. Kita kan sempat tidur di Muaro Penuh. Di Jambi kan. Nah guys, ini kita di Sijunjung. Kondisi jalan walaupun tadi beberapa itu banyak yang rusak, tapi ada momen dimana kita menemukan aspal yang mulus banget kayak gini ya, dan minim truk, tapi jalannya berkelok-kelok gitu. Dan kita sering menemukan kayak lembah, terus daerah persawahan lah dan perkebunan. Dan kita lupa apakah yang pas pandemi dulu jalur yang kita lewatin juga ini gitu, atau ada jalur yang lain gitu yang di tengah. Karena ini kayaknya aspalnya udah lebih baik gitu, lebih mulus. Wah, hati-hati, ini ada kayak balok. Untuk kondisi lalu lintas di sini masih sepi.
baik yang ke arah sebaliknya juga terpantau sepi lah. Paling kita kejar-kejaran aja nih sama mobil di depan. Tunggu dulu. Kita mau istirahat. Guys, kita tiba di kota Sijunjung. Ini luar biasa sih, gede, besar banget ya. Ini Bukit Gadang. Di sana ada hotel Bukit Gadang, gede banget, dan dia posisinya di atas banget gitu guys. Nah ini masjidnya Taqwa Muaro. Ini pengadilan agama Sijunjung. Dari sini Bukit Gadang Hotel guys, dia posisinya di atas banget ya, di bukit, bener-bener bukit gitu, Bukit Gadang. Dan dia lokasinya ini strategis banget karena dekat sama semua fasilitas gitu ya, gede bangunan, keren banget. Jalannya juga dia luas banget guys. Ini alun-alunnya Muara Sijunjung. Anak ama. Nah, kalau di sini kita beberapa melihat mobil berplat BH, yaitu Jambi ya. Mungkin mereka tujuannya itu yang ke Muaro Jambi guys, karena Jambi selain di perlintasan timur, yang bagian tengah juga ada wilayahnya gitu ya. Ini Nagari Muaro nama desanya guys. Orang-orang bersiap untuk sholat Jumat. Oh, rumahnya. Oke, guys, kita ketemu sama simpang Radian apa? Bukit PT Radian ya ini ya. KSO. Nah, Siloke Geopark. Nah, jadi ini daerah Siloke. Kita dulu lupa sih ada ngelewatin daerah ini atau tidak, karena ini persimpangan ini juga dia lintas Sumatera juga gitu ya. Ini Kili Ranjau 54 kilo lagi. Pernah ada gitu kan? Kalau ini kayaknya pasti lewat tahun lalu tuh. Nah ini nama daerahnya kita belum tahu ya. Oh iya, ini ngantri ya. Nah ini antrian di SPBU guys. Orang-orang pada menunggu kayaknya ya. Nah ini truk-truk banyak yang di sini nunggu. Sepertinya ini masih belum ada pengisian gitu. Jadi orang-orang banyak yang nunggu. Alhamdulillah semalam kita udah isi full tank guys di Batu Sangkar.
sehingga kita bisa terus melanjutkan perjalanan dan mudah-mudahan lancar sampai ke Jakarta, guys. Nah, ini mulai terlihat beberapa mobil beriringan. Nah, ini di depan juga mobil plat B. Beberapa, ini banyak sih yang plat B lewat daerah sini, mungkin juga mengantisipasi kali ya. Ini jalannya menurun, guys. Gas. Coming. Jalan apa? Bahaya banget ya. Jalannya ini tidak rata, guys, membelendung-belendung. Dan di sini banyak tambalan. Untuk rumah makan kita menemukan banyak ya yang buka. Yang kecil. Nah, ini sama kayak naik, guys. Dia lihat keluar. ANS. Nah, di sini terlihat ada bis ANS ya, guys. Apakah ini angkutan umum? Kosong deh. Kosong. Karena ada jalur angkutan umumnya ya kalau untuk kereta setengah. Cuma trayeknya kemana itu nggak tahu. Nah, guys, kita menemukan jalan nasional dalam kondisi sudah dicor. Karena seingat kami dulu memang jalan lintas tengah ini hancur banget, guys. Nah, ini sudah dicor, sudah agak lebar juga, bagus banget. Dan terbantu juga karena di sini tuh minim banget jumlah truk yang lewat, guys. Namun memang untuk jarak ini lebih jauh gitu. So far lancar, tidak ada kemacetan yang berarti. Nah, jadi setelah kita melewati jalan cor tadi, guys, kita ketemu jalan yang sudah diaspal ya. Dan kita berharap mudah-mudahan lintas tengah akan sempurna jalannya di aspal yang mulus gitu ya, guys. Kita baru menemukan truk, ini truk Jambi ya, BH ya, baru 1-2 truk gitulah, jarang banget, nggak seperti di lintas timur ya, guys. Dan memang kalau untuk momen lebaran seperti ini antisipasinya adalah di wilayah Betung sih. Setelah kita lihat berita kemarin yang sampai nggak gerak hampir 10 jam gitu ya, kita antisipasi hal tersebut gitu. Wow, view-nya, guys.
Jadi kata ayahnya yang ahli geologi, katanya dulunya ini kemungkinan besar adalah laut guys. Kita semakin menurun. Tuh awannya turun guys, keren banget kayak Avatar. Masya Allah guys, ini view kita Oh, kayak gunung di Avatar gitu loh. Nah ini view yang bisa kita lihat kalau di lintas tengah. Jadi di depan kita itu bener-bener yang tebing, ditumbuhi oleh vegetasi yang lebat banget, hijau ya guys. Ini termasuk batuan apa bang? kalau dari jauh sih gamping kayaknya. Gamping ya? Dia sama kayak di Padang yang kemarin kayak bumbu kan? kalau dari jauh warnanya nggak tahu ya, harus kita lihat. Ini ramai guys. Ini rumah siapa ya guys? Pulang Basamo, Ya. Mage Saondo. Mage Saondo. Ini kayaknya rumah anggota DPR kayaknya. Tanjung Lulu. Nah ini namanya Tanjung Lulu guys. Dengan dia batu kapur. Dengan Dan kecamatannya ini kecamatan, Tanjung Gadang. kecamatan. Agak-agak susah lidah. Oke. Gas. Ini SPBU. Darmasraya 70 kilo lagi guys. Di Darmasraya ini ada penginapan. Masya Allah, lihat guys. Itu kan Batu gamping ya? batu pasir ya. Ini stunning banget ini view-nya. Dulu kita sholat di situ kalau nggak salah bang. Lihat Nay, lihat nih gunungnya Nay. Tidak Avatar ya. Ya apa namanya? Oke. Iya, iya. Jadi guys, tadi kita makan di resto Hafetaya. Gimana Hafetang Aya ya. Dan kita di restoran itu ada menu yang kita bisa pesan lalu dimasak. Tapi dan ada juga yang prasmanan. Jadi kita bisa langsung ambil gitu ya, kayak di. Nah ini SPBU di sini kosong guys. BBM tidak ada dan di sini rame, dia terpantau rame. Ini ada pos Polres Sijunjung ya guys. Untuk daerahnya ini namanya Kiliran Jao. Tidak jauh dari sini tadi. Jadi jalannya sudah lebar dan sudah dicor ya guys. Jadi sangat-sangat cocok banget lah untuk perjalanan jauh kalau jalannya sudah bagus seperti ini. Jadi pengen ngulik lagi video pas pandemi karena teman-teman juga kalau misalkan mau lihat di video kami pada saat perjalanan di momen pandemi itu berbeda sekali kondisi jalannya dengan sekarang guys. Nah di sini jalan sedikit ya, di sepanjang
kita di jalur nasional, jalan nasional ini dominan jalannya bagus banget kayak gini ya. Hanya sebentar doang yang jalan dicor. Batu. Ternyata bis-bis itu terlihat di pukul-pukul setelah jam 11-an guys, siang-siang gitu baru terlihat banyak bis. Dan ini Baik, dari mau lihat sini longsor kan, ya? terlihat Tuh. jalan yang longsor guys. Apakah kita akan melewati longsoran tersebut? Kita akan coba lihat ya. Nah ini, wah itu batu-batunya juga udah ke bawah gitu ya. Atau ini memang dari dulu seperti ini? Dari dulu sih bang. Iya dari dulu ini. Oh tapi ini jatuh ini Itu lah. batu-batunya. Luncur. Ini longsor guys, ngeri. Nah di jalannya juga sudah dicor lebar banget. Jadi mau nyalip tuh enak banget. Nah ini kita sudah di Dermasraya guys. Ini SPBU-nya ada, itu ada Gayo Aceh malah kopi. Kita putuskan untuk isi. Nah, jadi kita mau mengisi supaya aman. Walaupun sempit gitu makanya. Oh ya, Ini tuh. semana itu? Baru Berapa bat? full bar. Ini nomor 3 Pertamax. Kita salah ambil jalur ini. Kita harus berputar lagi. Pertamax digabungin sama Pertalite. Jadi susah. Ini biosolar. Jadi kita harus ke sana. Nah, di sini ada rest area SPBU Sialang. Nah, ini nama daerah Sialang namanya. Ini Pertamax Turbo ada ya. Dan Pertamax itu kita harus mengantri bersama Pertalite ya, ini turbo. Jadi ini jalan tadi hanya seempret doang yang jalan dicor. Nah dulu tuh kayak gini guys jalannya nih, persis kayak gini. Nah ini masih ini yang dulu nih, jalannya sempit, berlubang, sebentar-sebentar harus ngerem, ada lubang ngerem, lubang kayak gitu. Nah kalau sekarang sudah cenderung banyak yang bagus gitu jalannya, udah minim lah. Tapi untuk kondisi jalan yang berlubang, maksudnya kondisi jalannya goyang itu masih ada guys, masih banyak. Jadi juga bagus jalannya ya guys, aspalnya mulus. Guys, ini daerah Darmasraya. Dibandingkan tahun saat pandemi, sekarang ada banyak perubahan guys. Nah ini sudah ada rumah sakit umum Sungai Dareh. Udah keren banget, ini rame. Masih dipandang. Nah ini juga dia bentuknya atap gadang gitu. Nah ini UNAN, Universitas Andalas Kampus 3 Darmasraya. Jadi ada juga di sini UNAN guys. Nah Muara Bungo itu lurus. Kantor Bupati juga tadi kita juga ngelewatin rumah dinas
Bupati Dharmasraya itu juga di atas bukit kayak gitu, keren banget. Nah, di sini fasilitasnya sudah terlihat lah. Ini ada Mes Unan di sini, Mes Unan. Universitas Andalas nih, Kemenak. Ini perkantoran di sini banyak gitu ya guys. Sekarang sudah rame. Ini Pecel Lele Lamongan juga gede di sini. Ini ada BLK. Ini hidup di sini kotanya ya guys. Baik guys, ini kita di Dharmasraya akan melewati jembatan yang melewati Sungai Batanghari guys. Gila. Ini Sungai Batanghari dari Jambi sampai ke sini. Wow, kayak apa ini? Insya Allah. Wah, nih jembatannya guys, mewah banget. Nah, itu banyak perahu-perahu. Ini Dharmasraya ya, masih Dharmasraya. Jadi Sungai Batanghari ini dia melewati Jambi dan Padang guys. Jadi kalau lintas tengah dia melewati Sumbar, di lintas timur dia melewati Jambi gitu. Seru guys kalau di kampung beli ayam hidup. Ini ya. Tuh, milih guys. Pilih bebas. Masya Allah. Sungai Dareh guys, Dharmasraya. Oh, rame sekali ini kotanya guys. Pulau Punjung. Wow, galonnya guys. Kita masih di Dharmasraya, di puncak bukit. Itu terlihat tulisan Dharmasraya, gede banget ya. Dharmasraya. Kita melihat ada masjid besar banget guys. Dulu nggak ada guys. Nama masjidnya apa? Ini Masjid Agung. Rimbun banget ya guys. Ini pohonnya Masya Allah, bikin adem perjalanan. Padahal ini suhunya 30 derajat Celcius. Ini masih Dharmasraya. Ini Simpang 4 Koto Baru guys. Dari masjid ini terlihat keterangannya. Warga Koto Baru izin melintas. Kita mau menggunakan jalurnya untuk ke Jakarta. Wow, ini jalannya sudah dicor dan lebar banget guys. Guys, kita masuk ke daerah Sungai Rumbai. Ini juga masih Dharmasraya guys. Ini besar banget Dharmasraya ini, Masya Allah. Dan ini rame banget juga, sama kayak kota Dharmasraya, kayak sebelumnya. Terus ini ada apa ya? Masih gudang sih. Nomor nggak ada. Tahu nggak kenapa? Oh iya bener, daerah Kenapa? Sumatera Barat. Sinar Omedan. Iya bener. Jadi sepanjang kita dari mulai Istana Pagaruyuang sampai sekarang itu sama sekali nggak ada
Indomaret atau Alfamart Iya sih. guys. Ya. Oke guys, sesaat lagi kita memasuki perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat. Sepucuk. 1, 2, 3. Ya, kita memasuki Sepucuk. Jambi guys. Pukul 16.32 sore. Mau Jambi, coba lihat ada Indomaret Alfamart. Nah, kita lihat ya guys. Seperti ini. Kosong. Kosong, nggak ada. Jadi daerah lintas tengah ini guys, nggak tahu ya di lintas timur sekarang banyak SPBU yang tidak ada bahan bakar, terutama Pertamax guys. Kita udah dari awal tadi, alhamdulillah aja sih, semalam kita udah penuh ya, isi penuh guys. Kita berada di Muaro Jambi dia. Muaro Jambi. Muara Bungo. Itu kota Muara Bungo, Bangko. Itu lurus. Nah, ini daerahnya sekarang udah maju banget guys dibanding pas pandemi dulu. Udah kelihatan ramai banget, udah full gitu ya, bener-bener luar biasa ini. Ya, ini Muara Bungo. Dulu sih kita kesini tuh malam guys, dan kita nginep di Muara Bungo. Kotanya ini bahkan Button Scarf Gria Miranda masuk. Nah, ini kalau kota Muara Bungonya itu ke kiri guys. Ke kiri. Sambil cari makan. Kiri SPBU. Kita mau coba masuk ke Muara Bungo. Ini pasar Muara Bungo guys. Rame di sini ya. Kita biasa makan dendeng batoko di rumah makan Payakumbuh Buah di SD ya. Kayaknya ini lebih otentik karena di sambalnya itu dia ngambil sendiri. Di pagi sore juga sama. Pagi sore tuh kita buka plastiknya, sambalnya tuh udah ada. Kalau di sini kita ngambil sendiri. Tadi gua nambah. Ini kalau mau bungkus sambal. Alhamdulillah kita tadi baru saja dari Dendeng Batoko yang tentunya kalau kita udah ke wilayah Sumatera Barat dan Jambi, kalau kuliner belum terasa Dendeng Batoko tuh kayak belum nyampe gitu ya. Nah, sekarang kita pukul 20.34, setengah 9 malam, kita sudah tiba di Bangko Jambi ya, di lintas tengah. Dan nggak sengaja begitu nyampe sini langsung kelihatan Dendeng Batoko Susilawati 3. Makasih banyak Bu Susilawati, dendengnya enak banget. Cabang yang Sambal, ketiga ini. ya, si sambal hijaunya juga luar biasa. Tadi tuh Pak Nir sampai nambah. Jangan lupa di sini guys. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Untuk daerah Bangko ini sendiri, bisa dibilang ini nggak ada perubahan sih dari sejak pandemi. Kayaknya masih sama-sama aja gitu.
beda banget sama Darmas Raya, itu luar biasa pesat banget perbedaannya. Memang kalau untuk wilayah Jambi yang ramenya itu di Muara Bungo ya guys, yang tadi sore itu. Namun karena kondisi lalu lintasnya macet parah, terus kita juga targetnya tadi bisa mengisi BBM ya, dan alhamdulillah kita udah mengisi Pertamax. Berapa bang? Tadi 219 ribu guys tadi kita isi Pertamax. Dan alhamdulillah di SPBU yang tadi kita isi itu ada gitu, karena dari SPBU sebelumnya kita mampir itu selalu Pertamax habis. Dan antisipasi kita walaupun belum setengah, kita usahakan untuk selalu mengisi. Tadi belum 3/4. Ya tadi posisinya belum 3/4 ya Pak. Belum. Tadi kepake 10%, 20%. Langsung kita isi, daripada khawatir ya sepanjang jalan itu dari Batu Sangkar kita isi full. Di Batu Sangkar tuh kita 2 SPBU full semua kan. Apa namanya, si Pertamaxnya itu habis Ya. Akhirnya di SPBU yang ketiga dengan jarak 5 kilo dari hotel kita baru dapat. Ya. Nah sepanjang Bukit Tinggi sampai ke tadi lah Ke Muara Bungo. ya, beberapa kali kita masukin SPBU nya sepi, berarti masih ada pengiriman. Pas datang SPBU nya habis, Pertamaxnya habis. Langsung ke kiri kita dikasih. Ini jalur lambat. Hai. Mau ke situ. Udah TVRI. TVRI. Kayaknya udah lama. Bangko ada dulu juga, seingat ada. Ini ada hotelnya, hotel-hotel lokal ya guys. Tadi ada Hotel Milioner, Hotel Dewi, ada hotel apa tadi ada. Guys, kita tiba di Sarolangun pukul 22.26. Ini baru kita isi lagi guys. Berapa bang? 100 100.000. 100 Tapi tadi memang udah mau tumpah-tumpah gitu sih. 100 ribuan gitu ya, karena kita kalau ketemu SPBU yang tersedia Pertamax kita langsung isi walaupun baru sedikit pemakaian. Dan sekarang kita mau sholat dulu guys. Oke guys, ini kita di Musirawas Utara pukul 00:10. Situasi di jalan seperti ini guys. Ini sepi banget, cuman mobil kita doang nih yang lewat di jalan ini gitu. Tapi untuk di sini masih ada lampu jalan ya. Kalau tadi itu sebelumnya di daerah Sarolangun ya, setelah kotanya itu bener-bener gak ada lampu sama sekali, gelap banget. Bahkan jalannya sempat ada yang berpasir gitu, berbatu, tapi tidak panjang ya guys. Dan ini kondisi jalan yang kita lalui cukup baik, dan konsumsi BBM untuk perjalanan ini juga jadi lebih hemat gitu dibanding jalur timur. Untuk sekarang itu konsumsi BBM-nya 15 km per liter guys, luar biasa. Mungkin karena distraksi dari truk-truk juga kurang banget. Oke, ini sebenarnya ya ini masjid sih, tapi orang-orang mampir dan ada yang jual makanan minuman juga. Ada 1-2 sih guys. Sebenarnya
ada aja gitu rest area, cuman nggak sebanyak kayak di Lintas Timur yang bejubel gitu ya. SPBU ya tutup. Ya, SPBU di sini guys banyak tutup. Tapi di pinggir jalan itu banyak banget yang jualan BBM dalam drum gitu. Radius cuman berapa meter itu penuh. Drum itu bisa sampai 10. Yang gede-gede, yang kecil-kecil sampai 20-an itu. Jadi stok BBM habis diembat sama yang pedagang-pedagang eceran yang pinggir jalan. Kayaknya yang punya satu orang doang gitu ya. Sampai SPBU jadi pada habis BBM gitu. Orang-orang dipaksa beli sama mereka.